Kamala betul leungit. Heeh. Kumaha tah geus ditingali eta hak token? Si itu si Regi tah nu nyieun. Apa Siapa? tah? Henteu. Oh, Regi 84 mah. 84 Oh, SMA 3. sama tilu heeh. Iya, iya, iya. Tahu. Regi. Tahu Ditingali heula ayeuna. Geus websitena tah. share screen we jadi ini. Eh. Kumaha share screen teh? Hejo dihandap nu hejo. Oh. Oke lah. Mana sih? Mana sih? Ini. Naon ieu? Oh, heeh. Aya iklan. Bener ini atau Heeh. gimana? Nya. Apa ini teh? Ieu iklan ieu mah ieu. Nah, ieu. Oh, keren. Ieu kemarin geus listing di Indodax. Indodax. Oh, gitu. Tapi jenisnya token, token. Yang bikinnya Regi teh bikin ini apa bikin Indodax-nya? Bikin ini. Oh, oke. Bikin tokennya. Oke. Di dia tapi. About Us. Ini. Oh, nah ieu nunjieun si Regi ini. Oh iya, apa orang. Iya. Apalnya? Nyaho. Makna ciga kieu maksudna tah. Kumaha tah? Kumaha? Kan mun si eta kan ekosistem pertaniannya. Iya, enggak pertama mungkin tujuanna heula naon rek pipiluan hungkul gitu, maksudnya bukan pipiluan tapi maksudnya oh ini lagi booming ngikut we gitu. Tapi apa namanya ya pokoknya uangnya dari situ, dari apa ya yang Kang Kodas bilang kemarin. Ini saya jelas nggak ya? Apa namanya kayak ya tahu-tahu harganya naik we gitu ya, tapi itu kan baru, ini kan baru gitu ya si token-token ini tuh jangka panjangnya belum kelihatan sebenarnya. Bener tuh. Jadi mun urang maksudna kieu salah satu diversifikasi usaha. Jadi ke depannya tuh kita masuk ke dalam bentuk digital, ke dalam sistem blockchain gitu. Dan selain ini juga nanti juga ke depannya kita bakal IPO dalam bentuk saham juga gitu. Iya. Jadi Tapi semuanya itu maksudnya kita ini kan. benefitnya berhenti di situ, maksudnya sampai IPO kan menang duit terus. Iya. Udah aja. Tapi ekosistem tetap jalan. Ekosistemnya tetap jalan. Iya sih memang, tapi maksudnya gimana ya? Gini, kayak harusnya sih biasanya kalau apa namanya? Ya kan sebenarnya beda sama Bitcoin ya, beda sama Bitcoin. Kalau token itu ya harganya tuh gimana ya, ngambang. Maksudnya
waktu itu dijelasin juga kan, maksudnya harganya itu sebenarnya dalam tanda kutip semau-mau kita gitu ya, semau-mau kita ya, kita tinggal bilang aja misalnya dipatok ke misalnya harga bambu gitu ya, awalnya mah gitu kan. Tapi terus nanti si harga akan bergerak sesuai dengan supply and demand dari si tokennya itu sendiri gitu, bukan dari si bambu. Pasar, iya. Tapi ya cuman awalnya aja bilangnya ini ngikutin bambu gitu ya. Jadi pas harga awal itu mungkin setara dengan bambu lah, tapi lama-kelamaan masih tokennya dijual belikan, ya jadi harga antar penjual dan pembeli aja gitu. Seberapa menarik si token itu ya. Iya. Itu kurang lebih ya. Iya. Dan ini akan selalu jadi jadi daya tarik kalau kita selalu mempublish umpamanya, kita sudah ada kontrak dengan bayarnya yang membutuhkan bambu laminasi gitu kan. Kita publish. Nah, itu bakal jadi ya kayak saham jadinya. Jadi bakal naik gitu nilai value-nya bakal naik. Bakal banyak orang yang membeli seperti itu. Jadi kalau awalnya ya sama, dia juga awalnya ngebakar banyak tuh, misalnya bonus ininya dibanyakin kayak gitu kan. Sama kayak pas listing kemarin tuh dia langsung melonjak itu. Langsung dari harganya cuman 30-an jadi nyampe ke 950. Berapa gitu. Mungkin lihatnya kalau di sini nggak kelihatan mungkin ya. Lihatnya di Indodax mungkin ya. Di Indodax-nya ya. Ini ya? Ya. Nah, ini bisa kelihatan? Bisa di bawah yang H. Jadi Hara gitu ya. Hara token 388. Ya. Nah, pas kemarin itu 900 dari sampai 150, iya. Dan volumenya yang di IDR ini volumenya tuh nyampe 140. Ini total jadi valuation-nya. Iya. Untuk awal-awal. Ya ngerti sih. Gini mainnya ya. Iya. Kalau diklik, dia, kita lihat ada candle, grafik candle-nya. Nah, ya itu sama. Ini udah jadi kayak stock exchange aja ya. Iya, kayak stock exchange. Gitu. Stock exchange. Tapi harus token. Sebenarnya harusnya bisa nggak token sih. Bisa nggak token. Ini kan ada dua, koin atau token ini. Bisa nggak koin atau nggak token juga harusnya. Nggak Contohnya, karena kalau kripto sih cuma dua, token atau itu koin atau token. Maksudnya ini bisa nggak kripto gitu, kayak saham biasa kan nggak kripto. Jadi cuma nggak akan masuk ke sini. Nggak akan masuk sini. Iya, masuknya ke bursa ini BEJ. Itu masuknya. Iya. Kalau ini si Hara tokennya disangkutin sama apa? Sama kepemilikan sahamnya dia? Nah, itu kita lihat di websitenya dia, di situ informasinya tuh ada tuh. Hara token. Ini langsung kelihatan teknologi. Ini masih ongoing. Ini masih. Coba Iya. Ini masih belum jalan. Enggak ada pembahasannya di Indodax tuh, Pak. Di Indodax buka lagi. Bentar. Nah, ini hubungannya dengan bisnisnya dia nih, bring access to finance farmer. Ini ya, jadi sebenarnya kayak koperasi simpan pinjam. Iya, betul. Makanya kan betul-betul persis dengan ini Kodiba, Koperasi Digital Bambu.
Iya. Iya, maksud saya teh gini, Kang Kodas, apa namanya? Saya masih belum yakin dengan fundamentalnya gitu, dengan apa? Bukan teknologinya ya, tapi lebih ke fundamentalnya kayak itu tuh, apa? Nilainya yang disangkutin apa ke si tokennya itu satu ya. Terus nantinya bergeraknya, karena kalau ini kan berarti kayak secondary marketnya, berarti ya geraknya bisa liar gitu, bisa Betul. ini kayak tadi yang Kodas bilang kan 900 ya, sekarang tadi kita lihat aja udah turun lagi 300 ya. Iya, Turun biasa setengah itu kan gitu karena kan. promosi dulu kan, kalau besan buka itu promosi dulu gitu Ya, buat narik kalau ini. di saham kan nggak bisa gitu, biasanya 10% aja udah kena ini ya, jadi gradual biasanya naik turunnya itu, ada regulasinya lah gitu ya, jadi nggak bisa kalau mau ngegoreng tuh harus pelan-pelan gitu kasarnya, nggak bisa apa namanya, nggak bisa sekaligus gitu. Tapi ini kelihatannya nggak ada regulasi itu ya, nggak ada regulasi Nggak ke ada. sana. Jadi ya itu aja apa Kang Kodes. Jadi maksudnya si tokennya itu value-nya nggak sustainable gitu Kang Kodes. Maksudnya ya memang mungkin bisa tinggi banget, tapi di lain pihak ya besoknya bisa nggak ada harganya gitu. Jadi kayak nggak ada Makanya, yang bisa jadi pegangan. makanya yang dicari di sini tuh dia di website ekosistemnya jelas. Jadi kalau tadi ditanya ujungnya kemana? Ya ujungnya itu sebagai alat transaksi untuk di ini. Nah, ya itu Ujungnya tuh yang itu gitu. betul, itu yang jadi kuncinya memang di sana. Maksudnya jadi ada waktu itu juga dibahas kayaknya waktu sama si Kang Kang Daniel. siapa itu, Daniel siapa sih? Saputra Nggak bukan? tahu Daniel apa elektro itu 8 Hmm. berapa itu lupa. Nah, kecuali apa namanya? Kecuali di backup dengan transaksi, maksudnya dalam arti si token ini bukan hanya cuma sekedar itu dibeli karena tokennya, tapi emang tokennya bisa dipakai buat bertransaksi. transaksi, betul. Iya, itu ujungnya tuh itu. Betul. Nah, kalau kayak gitu kan jadinya ada value yang masuk gitu ya, dalam arti kayak misalnya kita transaksinya bambu gitu ya, terus orang beli misalnya dia beli bambu 1 truk pakai token, ya itu si bambu itu nilai bambunya jadi nge-backup nilai tokennya lah kasarnya. Iya. Karena Makanya kemarin itu Bitcoin naik ya, karena dia bisa transaksi buat Tesla. Iya. Terus ya dulu juga Bitcoin kan tadinya kan bisa buat beli kopi di kafe gitu kan. Iya, betul. Gitu. Jadi ekosistem itu yang dibangun. Dia ujungnya jadi alat transaksi. Gitu. Nah, terus ya jadi alat transaksi ya. Tapi makanya ini ada 2 hal yang dicampur adukan kelihatannya. Yang satu kan dia jual beli koinnya sebagai koin aja atau token sebagai token aja, jadi kayak stock exchange gitu ya. Ya. Yang satu jadiin transaksi kan kalau saham nggak bisa dipakai buat beli apa-apa sebenarnya. Ya. Bahkan ada satu lagi yang teknologi sistemnya DeFi, Finance itu D-nya lupa lagi ya. Itu tuh bisa diagunkan, bisa dijamin buat jaminan. Kemudian bisa disewakan. Bisa disewakan. Jadi tetap dalam tanda petik ada bunganya. Ya bunganya tuh ya tokennya itu gitu. Jadi umpamanya saya pinjam dong tokennya buat beli bambu ini gitu. Ya udah dikasih, tapi dia nanti kembalinya ada bunganya. Ada bunganya. Itu sistem DeFi itu namanya tuh.
Jadi bisa buat jaminan sama bisa dipinjamkan, simpan pinjam juga bisa gitu. Selain sebagai alat transaksi ya. Iya. Nah itu terus kalau diperjualbelikan kayak saham, aku sih ngelihatnya kayak ya memungkinkan aja gitu, maksudnya dalam arti misalnya jual token Kodiba gitu ya, misalnya kita ngeluarin 10.000 token ya, kalau satu orang pegang satu token artinya dia punya saham 10.000 Kodiba. Terus tapi itu berarti ini jadinya nyangkutin ini Kang Kodas, jadi nyangkutin si tokennya ke value perusahaan, bukan ke produknya. Iya, betul. Itu beda. Kalau saham ya, kalau saham. Ya, kalau saham. Nah, nanti kita juga ke sana, yang saham juga jalan juga gitu. Iya, tapi kayaknya tokennya mungkin harus beda. Karena memang beda, betul. Apa namanya? Istilahnya kalau saham ya transaksinya transaksi saham. Jadi kalau dibeli istilahnya dia jadi shareholder-nya Kodiba, terus mungkin nilai shareholder-nya lebih tinggi gitu kan. Betul. Cuman bukti kepemilikannya direpresentasikan dengan token gitu ya. Bisa beda juga kalau di saham. Jadi memang sesuatu yang terpisah gitu. Jadi kalau saham dia jadi semacam punya kepemilikan ya, kepemilikan di ini dia nanti dapat dividen. Tapi kalau jadi naik turunnya berdasarkan value perusahaan. Value perusahaan, misalnya perusahaannya ya itu. Nah, itu yang tadi misalnya. Jadi betul-betul dipisahkan. Kalau token dia hanya buat transaksi, buat simpan pinjam, buat itu gitu doang. Dia tidak terkait dengan value perusahaan memang kalau itu gitu. Tapi ke produknya, lebih ke ininya. Dan kalau saham kan dia tidak bisa jadi alat transaksi gitu kalau saham gitu. Jadi itu betul-betul dipisahkan. Halo? Halo? Jadi nanti antara saham dengan token itu betul-betul dipisahkan. Ya. Nah, kalau mau dibikin ya harus satu-satu sih Kang Kodas gitu ya. Dan yang tadi yang dalam bentuk transaksi saya belum pernah lihat. Maksudnya belum pernah lihat tokennya jalan gitu. Dalam arti gini, ya orang beli nih misalnya Hara, tapi kelihatannya ini lebih ke kalau lihat dari naik turunnya ya ke spekulasi lah gitu ya, bukan karena apa namanya bisnisnya sendiri lah gitu ya. Mungkin bisnisnya kedorongnya ya kayak saham, jadi kedorongnya sama news ya. Misalnya sekarang misalnya buka cabang di sini gitu, anggotanya sekian, naik gitu ya. Bukan dari kasarnya total nilai transaksi lah gitu. Jadi memang gini, kalau saya amati ya, yang main-main kripto ini ya, dia tuh kebagi-bagi dia ada yang investasi, dia ada yang trading.
gitu. Ya. Nah, kalau yang investasi, jelas dia itu melihat dulu nih fundamentalnya apa nih, koin atau token yang mau dibeli ini. Dia lihat tuh di websitenya itu, gitu. Ya. Dan dia bisa memperkirakan dengan data-data itu dia menganalisis, wah, gue investasi di token atau di koin ini hanya sebulan doang atau 2 bulan doang dan seterusnya lah gitu ya. Nah, beda dengan yang trading. Kalau trading ya sama kayak itu fluktuasinya itu sesuai dengan ini, dengan volume ya, banyaknya transaksi, sama kadang ada juga yang tim yang ngepam. Jadi dia punya modal banyak gitu, kelompoknya gitu, umpamanya dia punya uang minimal 100 juta gitulah gitu. Kalau sampai miliaran gitu, dia ngepam tiba-tiba ngelonjak naik, kemudian dijatuhin lagi setelah untung gede gitu, dia jatuhin lagi. Jadi seperti itu. Nah, itulah jadi yang kelihatan tadi tiba-tiba ngangkat, tiba-tiba turun, nah itu yang trading tuh kebanyakan tuh. Gitu. Tapi kalau dia walaupun nilainya tambah kecil, tapi melihat volumenya masih banyak, berarti banyak yang investasi, banyak yang pegang tuh, seperti itu. Gitu. Jadi memang macam-macam tuh yang yang ini main kripto itu gitu ininya. Gitu. Nah, justru itulah yang yang salah satu potensi. Ya, ditambah lagi dengan ekosistemnya yang ya tadi bisa jadi alat transaksi, bisa buat jaminan, buat ini. Jadi nambah daya tarik lah istilahnya seperti itu. Dan ini kalau dibandingkan dengan saham, ya yang paling memungkinkan ya token dulu. Karena kan kalau kita mau ini saham, mau IPO kan banyak sekali ininya persyaratannya gitu. IPO-nya jadinya pre-IPO pakai koin. Gitu. Jadi sertifikat sahamnya direpresentasikan dengan koin. Jadi biasanya koinnya juga dibeli dulu. Dalam arti misalnya, ini kita mau bikin perusahaan harga misalnya 100 juta gitu modal ditanam. Kita dibeliin Ethereum dulu. Jadi berapa Ethereum lah kasarnya. Oh gitu. Nah terus si Ethereum itu disimpan kasarnya gitu. Terus dibilang misalnya, saya punya 10.000 lembar saham seharga dengan berapa potong Ethereum-nya kita pegang gitu ya. Jadi kalau ada yang beli satu, itu kayak nilainya nggak akan jatuh di bawah nilainya Ethereum gitu, karena ada Ethereum-nya yang dipegang kasarnya gitu ya. Terus udah gitu dikonversi ke ya misalnya tadi 10.000 ya berarti 10.000 kepemilikan perusahaan lah gitu ya. Terus yang kedua terus yang jelas nggak masuk ke itu, nggak masuk ke bursa. Ya bursanya itu bursanya jadi jualan si koinnya itu gitu ya. Bukan jualan saham beneran, tapi jualan saham yang direpresentasikan oleh koin. Kasarnya gitu. Jadi beda dengan walaupun backupnya Ethereum, harganya bisa beda karena yang dibeli bukan Ethereum-nya tapi si sahamnya. Sahamnya. Gitu. Cuman istilahnya kalau kayak perusahaan punya aset gitu ya. Misalnya dia punya gedung atau apa, kadang-kadang kan kita nih value perusahaan dari nilai asetnya gitu ya. Ini kasarnya kita punya aset kerasnya gitu, Ethereum lah. Kayak gitu. Nah, kalau yang transaksi, ini ada pertanyaan satu nih. Misalnya kan transaksi dikaitkan dengan bisa jual beli bambu lah kasarnya itu ya. Iya. Terus kan kayak tadi misalnya pakai hara misalnya ya. Harganya sekarang 300. Harganya 300 sekarang si hara itu. Kemarin pernah 900. Iya. Nah, harga pupuknya gimana atau harga bambunya gimana tuh? Tetap. Kalau harga pupuk atau harga bambunya tetap. Berapa umpamanya hara? harga bambu 10.000 umpamanya ya. Rp10.000 apa hara? 10.000 Atau koin rupiah. token? Enggak, ininya konversinya tetap rupiah. Konversinya. Oh gitu. Iya. Jadi tetap rupiah. Nah, kalau si
yang megang token itu dia bisa fluktuatif dia, tapi harga bambu dalam rupiah tetap gitu. Oh, cuman bisa ditransaksikan ke bambu gitu Iya, maksudnya si apa ya, si supplier bambu ini terima pembayaran dalam bentuk token X itulah ya. Dalam bentuk token, iya. Iya. Gitu. Halo Tapi guys. kalau guys. Ini juga pegiat kripto nih. Nah, lanjut Kang, lanjut. Oh gitu, jadi ya. Terus tapi bedanya apa sama kalau misalnya si orangnya punya Bitcoin aja udah terus belanjanya pakai Bitcoin gitu? Ya apa bedanya di nilainya aja. Di nilainya ya? Iya, jadi kalau pakai Bitcoin dia 0,0000 sekian gitu. Iya. Oh sama sistemnya bukan kita yang kontrol lah kasarnya gitu. Iya, dikonversikan itu otomatis gitu. Mesin yang hitung itu. Kalau gitu, kalau misal transaksinya dibalikin dulu ke apa namanya? Ke rupiah. Kalau gitu nggak harus bambu atau tenan mana aja yang udah kerjasama bisa nerima ya bisa jual beli itu gitu ya, bisa langsung beli itu nambah daya tarik lagi. Kalau kita kerjasama dengan pamer dengan Starbucks gitu kan, Starbucks gelas-gelasnya kita supply dengan bambu, tapi ada kerjasama boleh bayarnya tuh pakai tokennya, bisa gitu. Bisa meluas ke sana. Oh, jadinya jadi kayak poin ya? Iya, kayak poin, betul kayak poin, kayak voucher ya. Gitu seperti itu. Itu jadi tambah daya tarik lagi tuh. Ya gitu ya guys ya. Jadi kita masih ngebahas ini guys, apa? Sangkutan koin atau token ini ke ekosistem yang mau kita bangun ini itu apa? Ya kan kalau si Hara ini kan dia ke pertanian ya. Jadi sebetulnya konsepnya sama nih dengan bambu nih, ekosistem yang dibangun sama nih. Nah, tadi Kang Indra tuh menanyakan ke saya, ini ujungnya tuh mau apa sih? Benefitnya mau apa sih? Apakah hanya nilainya naik saja kemudian dapat uang gitu? Nah, kita inginnya ya si token ini bisa jadi sebagai alat transaksi buat pembelian produk-produk bambu gitu. Di situ nilainya gitu. Kemudian juga bisa jadi semacam bisa jadi jaminan untuk tentang produk-produk bambu, atau bisa juga disimpan pinjam lah kayak gitu, kayak koperasi kayak gitu. Ujungnya ke sana gitu guys gitu. Kaitannya token ini dengan ekosistem yang mau dibangun, itu sebagai daya tarik jadinya gitu. Apalagi kalau kita ya tadi kerjasama dengan vendor-vendor ya kayak tempat makan ya Starbucks segala macam ya, dia jadi salah satu alat transaksinya, bisa jadi koin ataupun voucher gitu yang bisa diinikan dengan itu gitu. Oke. Kalau yang kau tangkap gimana guys ini apa si Hara ini apa koin orang Indonesia ini? Iya. Jadi aku sempat nanya ke si Raja juga itu kan. Kan dia lagi develop blockchain kan, terus dia ketanya ke dia, ini gimana nih Hara ini gitu. Jadi tantangannya kalau dari si Raja ya dengan hitungan plus minus lah, ada plus minus lah yang diomonginnya, tapi dia bilang tantangannya itu sebenarnya yang ditangkapnya ini bisa jadi sinkron, bisa jadi enggak antara realnya dengan sistem blockchain-nya. Nah, tapi kalau aku sih pribadi sih ngelihatnya itu kan sebenarnya Hara itu sampai pada
data database. Data yang di ini nama dia. Nah, sebenarnya ya masih sampai di situ tantangan dia karena dia kan masih main di koinnya kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau aku sih belum ngomong banyak sama Raja, cuman yang kulihat sih kan dia ada simpan pinjam, terus dia ada kaitan ke bank, terus segala macam lah ya kan. Nah, tantangannya sebenarnya kalau bagusnya sih masuk ke Devi karena kan sistem Devi. Tantangannya ke Devi. Cuman aku sendiri nggak ngerti tuh detailnya Devi itu kayak apa gitu. Itu dia bisa jadi Jadi jaminan, jadi agunan. Kemudian jadi buat simpan pinjam. Jadi kalau kau pinjam pakai token ini, nanti dapat bunga gitu. Ininya yang meminjamkannya seperti itu. Nah, cuman kan kalau Devi ini desentralisasi finance Devi itu kan. Iya. Jadi kan cuman kan kalau Devi ini juga kebayangnya dia ada stable coin-nya. Terus supaya dia nyambungin ke realita nilai rupiahnya ada gitu kan. Harus ada stable coin-nya. Terus yang kedua development smart contract-nya supaya smart contract-nya betul. Development smart contract-nya. Nah, kan ya kau tahu lah yang ada aku posting itu ada satu kasus tuh develop stablecoin smart contract-nya dijebol orang kan gitu-gitu kan. Nah, itu 2019 juga Ethereum kena sama DAO-nya. White paper-nya ya. Iya. White paper-nya ya. Jadi itu kayak kalau kita contohnya kan kita mau pakai Binance gitu. Dia kan kasih smart contract. Terus smart contract-nya itu kan diprogram supaya bisa sesuai dengan pack-nya. Pack-nya contohnya kayak kau bilang Starbucks, terus sistem apa segala macam. Nah, itu aku nggak ngerti sama sekali, dah serius aku program nggak pernah gitu untuk itu gitu. Nah, sebenarnya kalau aku bilang tantangan kalau di yang kau bayangkan itu lebih ke arah teknisnya sih. Teknisnya maksudnya ini kalau mau di-develop sampai mana batas-batasnya dan tahap-tahapnya kan harus ada roadmap kan, harus ada roadmap-nya betul. Nah, mungkin di awal bolehlah keluarin koin, tapi roadmap-nya harus kita siapin gitu loh sampai ke exchange-nya, jadi dia bisa di swap atau dia bisa di namanya yang kau bilang tadi itu lending page-nya. Bukan utang dan simpan pinjam ya, simpan pinjam ya, simpan pinjam dan segala macam. Nah, kalau mau jadi gini, kalau aku sih ngelihatnya kan kita juga bisa main ke modelnya Hara kan, dia masuk ke pertanian. Market tradisional Indodax. Bukan dia market ininya ya Indodax ya. Dia masuk ke market tradisional Indodax contohnya. Nah, kalau kita belum kuat, ya kita masuk ke market. Biasanya kan udah listing tuh di PancakeSwap apa segala macam kan udah bisa jual juga kan. Nah, gitu. Nah, itu aja sih kalau aku bilang. Karena ada juga aku dengar koin Komodo ya. Koin Komodo lingkungan tuh. Itu juga nggak tahu udah listing belum gitu. Itu Indonesia juga belum ada ya. Di info di Indodax-nya belum nongol tuh. Bukan di Indodax, di PancakeSwap. Nggak tahu kalau di PancakeSwap. PancakeSwap kan itu kan kebayang aku tuh kan masuk ke market Devi itu. Ya. Bukan masuk market Devi yang DEX lah kita bilang, kan? Jadi kan udah beda kan, kayak itu kan market blockchain. Kalau market tradisional kan Indodax, Binance, Coinbase seperti itu kan. Ya. Nah, itu yang aku sendiri aku nggak ngerti gimana sih cara masuknya gitu. Teknisnya gimana gitu ke PancakeSwap itu. Apa kita listing aja terus orang berjibun-jibun datang kan nggak mungkin juga. Nah, itu maksud aku. Kalau yang ke bikin token itu, mudahnya bikin token itu ya sama
dia tuh kayak yang Play Store ataupun iOS ya, yang apa? Ya kita mesti bayar. Setelah kita bikin ininya, tokennya, kita mesti deposit ke dia. Depositnya itu berapa, Das? Kalau itu? Macem-macem, pokoknya puluhan ribu itu US dollar tergantung nilai yang mau kita ini kan kita bakarnya. Gitu. Oh, gitu ya. Seperti itu. Sama mesti bayar dulu ke itu ke Binance-nya. Kalau antara networks-nya si Ethereum sama Binance atau ada alternatif lain, itu kayak Hara itu kan masuk Ethereum kan? Iya. Nah, kalau saya dari harga itu sebenarnya paling optimal yang mana sih? Iya, yang Ethereum. Ethereum paling murah ya? Iya. Mau masuk ke sana deh ininya. Oh, gitu ya. Iya sih. Aku sih nggak paham itunya, nggak paham teknisnya. Dan terus mana sih roadmap-nya nggak tahu ya? Nggak jelas ya? Ini belum tahu nih roadmap-nya kayak gimana nih. Si Hara ini. Value service. Iya. Masih apa ya? Ya masih banyak yang unknown sih, masih banyak yang dia sembunyiin, nggak diisinya cuman jargon gitu ya. Coba lihat di itu di Indodex ya, di Indodex information-nya. Di menu ini yang di garis ini ya itu tuh. Di sini informasinya. Di mana? Di mana? Di bawah marketplace. Information. Ini. Di sini nggak ada ini ya. Nah, Indodex Academy. Indodex Academy. Di situ ada penjelasan tentang Haranya nih. Kenapa nggak kau tanya aja sih, kan kau kenal, Das? Nggak ada kontaknya. Aku udah minta ke si Lucy belum dikasih. Ke bawah lagi cari yang launching. Lucy, oh ya, seangkatannya Lucy ya? Iya. Ke bawah lagi artikel lainnya. Oh ini. Dulu tuh pacarnya Ira ya, kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah. Bawah, tunggu dulu nih. Nih, pekan ini nih. Mana? Yang mana? Bawah lagi. Nah, ini nih. Tadi tuh ada tuh. Ke atas dikit. Lagi, ke atas dikit. Dikit lagi. Nah, ini aset gitu alat nih. Nah, coba. Di sini ada penjelasannya nih. Roadmap-nya. Coba ke bawah. Bawah lagi. Hara tuh Hara token hard gitu ya. Nih, ini ada penjelasannya nih. Gitu. Ke bawah. Tamat. Itu rumahnya besar loh. Jadi pakai bisa buat gitu deh. Penyediaan pertukaran data. Apa ini? Ini bagus sih, tapi kenapa harus pakai blockchain? Karena ini dia mau monetize di pertukaran datanya ya? Iya, salah satunya tuh. Oh, berarti dia main di itu ya, dosen? Penyedia data termasuk tanaman, ternak, iya, petani. Database, main di database big data. Oh, gitu. Wah, big data juga nggak ngerti, kan? Ya main di database dia, guys. Data pupuk, data lahan, data hasil pertanian gitu. Terus kalau kau rencananya kayak mana sih, Das, ini? Ini nih. Makin berat aja.
Ini yang penting nih. Enggak lah. Kebayang token aja dulu gitu kan. Kok makin berat, makin big data, makin. Nah, ini transaksi dataset tuh. Ya, tapi ini kan bisnis modelnya dia, maksudnya ya kalau Kodiba mau bikin seperti ini, nggak, maksudnya bikinnya nggak harus sama seperti, karena kalau mereka mungkin jadi berangkatnya dimulai dari sesuatu yang berbeda gitu. Kalau mereka nih emang mau jualan data gitu, tapi di backup pakai aset kripto gitu ya. Mungkin jadi visi misinya Kodiba dulu mau jualan apa gitu, terus apa Kan nyambung, atau kebalikannya mau bikin apa namanya ya, bikin token aja kayak tadi Kang Rongges bilang gitu ya, maksudnya fokus di tokennya dulu, terus apa namanya jualan di, ya pokoknya masuk ke salah satu market dulu gitu kan. Jadi kan kayak gini, Das. Ada contoh juga kan kayak ya memang agak lucu-lucuan, cuman realnya dia gila-gilaan gitu kan. Contohnya kayak Shiba gitu kan, Shiba Inu itu. Shiba, ya. Nah, dia kan sebenarnya yang dijual sama dia sebenarnya, ayo donasi, gitu. Untuk anjing-anjing Shiba Inu. Kan gitu kan, maksudnya dia buat token, pack-nya itu donasi gitu. Makanya gue bingung juga itu kok bisa booming gitu. Makanya kalau istilahnya kayak bambu, kalau pack donasi memasyarakatkan bambu gitu. Ini contoh aja sih, kebayang aku. Maksud aku itu apa ya, model-model ininya, kalau kayak Hara ini kan berat nih kan, maksudnya berat dalam pengertian ini ya. Sebelum dia menjadi ekosistemnya kan dia bangunnya itu gitulah maksud aku. Gini nih, kondisinya gini ya. Ekosistem bambu ini sudah kebentuk. Artinya dari mulai kita membuat bibit bambunya ya, sampai ke pembelinya skala industri itu sudah ada. Dan dalam waktu dekat ini mau dibangun industri bambu laminasi, ya seperti itu. Nah ini gue pingin token ini jadi masuk ekosistem ini tadi bisa sebagai alat transaksi buat pembelian produk bambu gitu. Itu saja ininya untuk awalnya gitu. Kalau ya itu tadi, kalau apa namanya bisnis modelnya udah ada, terus ditumpangkan apa namanya teknologi kripto kayak gini, sebenarnya kemarin masuk sih harusnya di startup ya, karena aku yakin mereka juga kalau dikasih proposal Hara juga yang ini kopiannya Hara ini persis kayak gini gitu ya, pasti mereka mau gitu, karena ini lagi booming lah, lagi naik daun. Gitu. Cuman ya itu tadi sih sebenarnya kayak mana ya? Cuman tunggu dulu dah. Skopnya mungkin ya. Kalau istilahnya ini kau mau untuk sampai transaksi jualan gitu kan. Nanti kau kebayangnya itu via apa deh? Maksudnya oke, dia punya koin gitu, terus dia beli, terus dia transfer ke wallet kau gitu, atau itu gimana? Iya, ke wallet ini, ke wallet perusahaan nanti bikin. Iya, pasti ke wallet lah. Kalau ini kan bukan nggak bisa ini, nggak bisa nggak bisa langsung ke rekening kan, nggak bisa, ke wallet dulu. Ini kan terus sama satu lagi regulasi, jangan lupa. Ini kan kelihatannya dibiarin aja karena nggak boleh dah. Iya, pemerintah nggak ngerti ya. Tapi kemarin kan ada saudara kita coba jual beli pakai dinar aja nggak boleh, ditangkap tuh. Padahal enggak, tapi memang pemerintah udah bilang nggak boleh itu. Enggak. Kripto. Iya, kalau nggak salah nggak boleh. Siapa bilang nggak boleh? Bolehnya kripto ke kripto. Bank Indonesia bilang, dah kata siapa? Kata Bank Indonesia, bukan kata karena nggak gini guys. Gini, ini itu
transaksinya kan tidak lewat bank, tapi Iya. lewat wallet tadi. Justru itu yang nggak boleh biasanya, Das. Kayak e-money sama itu justru kan memang harus dipeg ke rupiah gitu. Jadi dia nggak bisa mempengaruhi nilai rupiah lah kasarnya gitu, dan nggak bisa total orang transaksi misalnya pakai e-money ya, tapi harus ada rupiah ditukar sama e-money, terus e-money-nya yang apa namanya dibelanjakan, dan itu harus satu ke satu gitu. Karena kalau nggak dijaga gitunya ya namanya digital ya bikin saldo sendiri aja. Tapi kan gini. Kalau masalah e-money atau sama dengan OVO ya, itu kan sebetulnya sama aja itu. Kita masukin uang ke OVO atau ke ini kan lewat bank, ya kan? Tapi begitu dia buat transaksi ke Tokopedia, kan dia nggak melalui bank lagi, bisa langsung ke OVO, antar OVO-nya itu kan, ya kan? Nggak lewat bank kan? Nah, posisinya sama juga. Dia kalau mau beli bambu, dia beli tokennya itu lewat Indodex umpamanya, dia masukin ke Indodex yang lewat bank, ya kan? Tapi begitu mau beli ini tokennya, dia bisa langsung ke itu, langsung ke pemilik ataupun langsung ke walletnya, transfernya itu. Jadi kan memang sama saja itu. Benar-benar. Jadi gini. Jadi kan memang kalau transaksi wallet itu kan anonimus kan, jadi nggak tahu tuh dari siapa ke siapa. Betul kan? Nah, cuman yang kutangkap jadi memang kayak gitu. Jadi kalau dibilang pemerintah kan kemarin tuh BI yang bilang tidak ada transaksi kripto. Nah, aku waktu itu mikir juga, loh, dari mana Anda kok tahu orang anonimus? Cuman siapa yang tahu dari siapa ke siapa kan gitu. Tapi aku langsung mikir lagi, ini jangan-jangan maksudnya kau kalau buat perusahaan terus campaign kau terima kripto, itu yang nggak dibolehin BI kayaknya. Jadi saya kalau dia tertutup dalam pengertian gini lah, transaksi pribadi ke pribadi itu boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya ada perusahaan nih mau beli mobil nih, mau beli mobil banyak nih, 10 contohnya atau 100 gitu kan. Terus dia bilang, oke, saya transaksi kripto. Katanya gitu kan. Nah, kalau itu ketahuan, itu yang nggak boleh menurut BI. Tapi sebenarnya ketahuan atau tidak ketahuan kan nanti istilahnya kan dia penilaian aset perusahaan dia beli 100 mobil contohnya. Itu kan nanti, loh ini mana bukti banknya? Nah, kan nanti ujung-ujungnya larinya ke situ sih, Das. Kalau yang gue tangkap. Larangan kripto jual beli itu. Cuman aku nggak detail juga sih taunya. Cuman statement bahwa tidak diperbolehkan itu ada emang. Betul. Cuma kan kalau pakai tadi analogi kita pakai OVO buat beli barang segala macam kan, apa bedanya dengan seperti kripto ini? Ya enggak? Ya memang benar. Cuma bedanya satu blockchain kalau OVO nggak apa. Iya, bukan maksudnya nggak kan yang tidak melalui bank gitu. Yang ditakutin bank itu sebenarnya kan bukan nilainya, blockchain-nya itu loh. Yang ditakutin bank itu kan, itu kalau berkembang terus kan menghancurin dia. Itu sebenarnya yang kalau aku takut. Iya, itu kan salah satu memang kripto ini kan disruption-nya sistem keuangan. Iya, makanya balik-balik gue bilang, wah ini susah juga, nggak tahu juga sih aku. Ya kalau gue sih nggak usah musingin itu sih ya. Ya kayak si Hara ini tetap jalan aja, dia kan udah listing dia itu gitu. Iya. Asumsi. Iya. Oke. Ya listingnya kan tapi masih di komunitas sendiri gitu, maksudnya di Indodax yang ya dia belum ngasih tahu produk realnya lah. Baru kelihatan intervensi pemerintah, yaitu tadi yang Kang Rongges bilang, kalau misalnya si Kripto Hara ini tiba-tiba bisa beli sesuatu dalam jumlah besar gitu misalnya, tapi di market luar gitu ya, bukan di pasar token gitu kasarnya. Itu mungkin pemerintah baru ini, kalau ini kan semua yang dia tulis di sini, bisa poin dapat ditebus untuk kredit telepon, diskon pasokan pertanian. Ini memang udah jalan gitu.
beli pupuk segala macam gitu. Mungkin masih apa namanya? Mungkin masih dalam taraf uji coba atau gimana gitu. Pasti masih mungkin kayak pasokan pertanian mungkin di kebunnya dia sendiri gitu. Jadi istilahnya belum merusak pasar lah gitu kasarnya. Jadi kayaknya paling bagus untuk konteks itu kontak orangnya udah itu kan kau kenal, itu paling gampang itu kalau menurut aku. Kontak orangnya ini sebenarnya rencanamu gimana sih ya? Gitu dibilangnya, oh kayak mau jualan, loh kau ini kan BI ngelarang, nah antisipasi dia apa? Gitu. Iya. Jadi kan lebih gampang dah. Karena kalau kita tebak-tebak buah manggis, nggak kebayang juga kita ini. Ya kalau itu kan di internal kita aja. Nanti tampilan datanya ya kita ikutin aja apa yang sudah ada nih. Kayak hal kayak gini. Iya kan? Hal ini kan tampilannya kayak gini ya sudah kita ikutin saja kayak gitu. Takutnya tumbalnya kita. Nanti tahu-tahu BI lagi sweeping, wah ini nih kena, terus pas ke Hara terus dia berkelit, oh enggak kita jualan data gitu kan. Enggak, kalau ada hambatan komunikasi, Lucy aja suruh Das. Kayaknya kan kalau perempuan kan gampang untuk komunikasi. Atau Raja kan kenal. Tapi nggak tahu kayaknya ada hambatan komunikasi juga sama si Raja. Dia udah aku hubungi, guys. Dia janji ke saya, ke aku tuh mau nanti aku kumpulin timnya dia, Das. Nanti kita bikin setting Zoom meeting ya, kata dia kan. Kutanya kan, kapan kita bisa Zoom meeting? Kata si Raja. Kata Raja. Dia mau ngumpulin timnya si Hara ini. Ya, itu aku kenal katanya, aku kenal dah. Ya udah, kapan kita mau itu kumpulin lewat Zoom meeting aja? Iya boleh. Kapan nih? Nah disitulah berhentinya tuh, nggak jawab kapannya itu. Gitu. Kalau ini kan langsung sore ini gitu. Iya, kalau ini kan langsung nih. Gitu. Ya. Kalau aku sih lebih tertarik ke yang udah fundamentalnya udah ada aja Kang Kodas. Kalau jadi misalnya gimana tuh? Kayak Kodiba kan udah jalan tuh. Ya. Mungkin ini kendalanya sekarang apa gitu? Atau target visinya Kang Kodas Kodiba tuh gimana? Maksudnya ini sekarang udah jalan. Misalnya omsetnya sekarang 1M setahun gitu misalnya, tapi target kita misalnya 1 triliun gitu. Nah, kita butuh sesuatu nih untuk jalan dari 1M ke 1 triliun gitu kan. Aku nggak tahu nih maksudnya blank juga nih si Kodibanya sendiri gitu ya. Kalau saya sih ya tadi diversifikasi usaha saja gitu, karena dikala yang satu macet bisa ada yang lainnya gitu, itu aja sih. Makanya kenapa sekarang ada yang macet tuh. Banyak yang macet kan banyak. Yang macet kan banyak gitu ya, kayak apa kayak yang pengiriman ke pelabuhan Patimban itu kan macet gitu. Oh iya. Kemudian sekarang yang mau diinikan kan industri bambu bilah nih gitu, investornya udah dapet nih ininya segala macam gitu. Nah, ini salah satu diversifikasi usaha aja gitu. Seperti itu. Karena ya ada peluang gitu. Peluangnya ya tadi daya tarik itu. Ekosistem yang kita bangun dan bisa jadi ini. Karena dari yang kenapa sih investor ini mau ini ke bambu? Karena dia juga ngelihat potensi. Oh, ini luar biasa sekali potensinya. Karena selama ini kan kita modalnya pas-pasan gitu kan. Sedangkan dia punya modal yang cukup buat pembelian mesin-mesin industrinya gitu. Nah, itu contohnya berarti ya satu Kang Kodas butuh mesin industri kalau yang aku tangkap gitu kan. Kalau pernah diinventaris nggak, maksudnya di Kodiba sendiri potensinya udah ada apa aja gitu? Apakah punya lahan, punya aset, mungkin punya daftar nama petani atau daftar kebun? Itu salah satunya. Ada lahan, ada data bambu-bambu. Makanya yang si investor bambu bila ini
dia mau ke ini karena kita tunjukin data-datanya, ini bambu kita banyaknya sekian, kemudian juga ada lagi yang mau investasi di perkebunan bambu, dia sekarang lagi cari lahannya, ya data database itu yang dibutuhkan ada gitu, seperti itu, ada ininya. Jadi itu jalan gitu. Nah ini ya saya lihat ada peluang lain di tentang kripto ini gitu. Ya diversifikasi usaha. Kayak yang dulu ada aplikasi Pokemon tuh kemana? Nah kalau itu ya terkait kendalanya apa mahalnya zaman dulu ya, zaman tahun 2015 masih apa istilahnya sewa-sewa itu tuh masih mahal, terus pembuatan ini aplikasi juga mahal gitu. Waktu itu bukannya udah jalan ya? Udah jalan, cuman dihentikan ya karena itu nggak kuat buat bayar ininya. Bayar sewa. operation. Iya, operasionalnya, buat developnya, buat upgrade-nya, buat Berapa sewa. dulu berapa banyak, berapa gede kebutuhannya untuk operationnya? Pas waktu berhenti kan, itu kan berarti kan mungkin dulu pas awal mulai operation kecil, terus naik. Oh ini kemahalan nih, terus berhenti. Buat itunya aja 200 juta. Buat apanya? Buat aplikasinya sama bikinnya, operasional selama apa setengah tahun 200 juta itu. Operasional tuh maksudnya ya sekalian operasional pokoknya di total tuh 200 juta. Operasional kayak infrastrukturnya aja atau sama operasional kayak ada karyawan, ada office segala macam? Iya, termasuk ini yang ininya yang apa yang tenaga buat ini buat apa buat upgrade, buat develop itunya ya sama ini website, kemudian juga buat yang mengidentifikasi database itunya, yang ngecek database-nya. Source code-nya masih ada? Ya apa ada di si itu si pemilik ininya. Ada di ininya developernya maksudnya? Iya, ada di developernya. Jadi kita nggak pegang, terus di take down ya dari Google Play Store juga ya? Itu kayaknya masih deh, kalau di Google Play Store masih, cuman nggak bisa di ini. Nggak bisa di apa? Nggak bisa diinstal. Oh, karena nggak ada, bisa mungkin, gitu. Tapi nggak jalan mungkin karena nggak jalan, iya. Ada tapi nggak jalan. Source itu kan waktu develop bayar orang berarti ya Kang Kodas 200 jutaan sekian gitu ya. Development itu dulu transaksinya udah kelar. Jadi maksudnya udah dibayarkan 200 juta sekian. Belum tuntas. Oh. Jadi susah tuh minta source code ya? Iya. Susah. Pasti dia pegang itu sampai dibayar ya? Iya. Terus kayak akun Play Store-nya siapa yang pegang? Ya sama, developernya juga. Oh gitu. Jadi kita nggak, ya berarti kekunci ya, berhenti karena kekunci, karena kurang lebih seperti itu ya. Jadi nggak bisa dalam arti misalnya, kita terusin cari developer yang lebih murah misalnya gitu ya. Tapi nerusin, bukan bikin ulang. Yang lama diambil. Oh alah. Iya. Berarti harus mulai lagi ya. Dulu itu sumber pendapatannya dari model pendapatan nih yang kayak gini. Dari ini apa jualan produk bambu, desain konstruksi bangunan. Oh, enggak, maksudnya yang dari aplikasinya langsung ada nggak? Misalnya? Enggak ada. Misalnya gini kan itu bahwa pakai AdSense Mob. Dari pakai AdSense. Enggak begitu ini, enggak begitu banyak ya. Kan seingat aku itu kan aplikasinya apa ya? Geospasial gitu ya. Jadi nyari lokasi bambu terus jadi koordinat ya. Apa? Dimasukin database lah kasarnya. Terus setiap kali yang entry dikasih poin. Ya. Gimana kalau dikasih token? Iya, bisa juga seperti itu nantinya, gitu.
bisa dilanjutkan seperti itu. Nah, dulu poinnya sampai mana tuh pembagian? Maksudnya dulu kan sempat jalan berarti kan ya? Jalan. Nah, itu terus kalau udah ada orang yang nambahin gitu, poinnya iya dikasih. Dulu ini ditukar sama produk bambu. Oh, iya. Bukan sama uang. Tapi terus database-nya hilang berarti data poinnya juga hilang ya? Orang-orang yang pegang poin itu hilang aja pokoknya. Ya udah selesai kalau itu mau udah selesai. Udah diganti kalau itu mah. Oh, oke. Udah diganti. Nanti kalau datanya di airdrop aja, Das. Iya, pakai Kotek. Kau tag lokasi bambunya, foto baru kasihnya. Kasih tokennya. Infrastrukturnya juga. Jadi database segala macam hilang ya? Maksudnya siapa yang dulu pernah masih ada dapat? Sebagian tuh ada. Dia bilang sebagian ada. Gitu. Cuman kan itu kan sudah istilahnya 5 tahun yang lalu ya. Usernya berapa itu? Apa? Usernya sampai berapa waktu? Berapa ya? Lupa lagi tuh. Kisaran aja sih. 1 juta. Belum nyampe 1 juta. 100.000. Masih ribuan gitu. Oh, berapa ribu lah ya. Tapi kalau database-nya itu sudah sampai 15 giga foto-fotonya itu. Oh, karena foto. Oke. Kalau jumlah site bambunya? Udah hampir pulau di Indonesia udah ada semua itu. Bahkan di luar negeri itu di Jepang, di Cina, usernya ada dari luar juga ya download? Ada iya, cuman yang itu nggak ngeklaim, dia pengen ngetes aja. Islandia juga ada gitu. Ya bisa juga itu dilanjutin ya, kasih token, betul. Ya, aku sih maksudnya cuman explore aja sih, Das. Maksudnya kan aku tahu dulu Kodas pernah bikin itu, terus nggak kedengaran kabarnya. Maksudnya itu kan paling dekat sebenarnya. Kalau tadinya kalau misalnya posisinya memang bisa dilanjutin, ya itu bisa jadi entry point. Tapi kalau dengar dari ceritanya ini berarti kalau mau dilanjutin start from scratch juga gitu. Jadi ya mungkin effortnya sama aja gitu kan. Iya. Dan ini ya dianggap udah nggak ini lagi karena kan udah 5 tahun. Jadi betul-betul ya, tapi lumayan lah database itu udah dapat gitu. Makanya begitu ada yang mau invest di industri bambu bilah, ya saya tunjukin data-data tentang bambunya. Oh, namanya apa tadi, Das? Bambu Nusa. Disambung. Ini? Ya. Oh, ada kamera. Ya ini karena nggak disupport, maksudnya nggak di maintain terus, jadi apa namanya? Yang baru-baru malah nggak bisa mungkin. Tuh masih Android 4 ya, sekarang udah. Iya, makanya 500 install plus ya 1000 mungkin ya. Oh ini orangnya ini Fantasi Development ini. Ada websitenya. Websitenya nggak nyala. Kalau aplikasinya udah nggak ketolong itu, Das, tapi database-nya masih bisa lah. Database masih bisa. Nah, database sebagian ada. Aplikasi. Kalau aplikasi mau di-develop, mau dikembangin dari yang ada ini, waduh, udah lebih berat dari.
Ini udah nggak nyala lagi. Ini juga dipegang mereka ya? Iya. Fantasi. Ini siapa? Teman? Baturan? Ya. Oh. Baturan juga. Ajak bikin lagi atau? Jadi kayak mana itu dah? Roadmap-nya rencanamu gimana jadinya? Untuk awal ya listing, token, Iya. terus habis token, terus ya bisa terus? jadi itu alat transaksi buat ini produk bambu. Targetnya langsung ke situ, langsung Iya. transaksi. Iya. Ya apalagi itu yang jadi daya tariknya. Kau nggak mau main model donasi dulu atau apa dulu model-model itu nggak ya? Kan gini, donasi bisa juga tuh donasi oksigen deposit oksigen boleh juga itu. Deposit apa? Oksigen. Oksigen iya. Ya jadi menanam bambu. Maksud aku gitu. Jadi iya boleh aja sih. Oke, kalau misalnya dia mau jual beli, ya aku sih oke aja walaupun harus dipikirin ininya kan. Tapi iya. Maksudnya donasi lebih aman sih. Tahap yang paling cepat dan paling mungkin gitu loh. Maksudnya kita juga enggak terus yang model-model apa selain donasi apa gitu ya, yang maksudnya yang bisa kalau kayak isu lingkungan tuh juga Komodo itu kayaknya donasi juga itu gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, donasi juga dimasukkan aja itu. Mantap itu, guys. Iya. Kalau model kayak mana kalau model, kan tadi kau bilang masalah industri. Kalau ke model industrinya apa gitu ya? Pengembangan itu hanya produk aja, guys. Bukan. Kan gini. Benar produknya nanti ada produk bambunya kan, tapi kayak mana mengkaitkan dengan industri bambu gitu. Dengan koin ini gitu. Ya tadi dia bisa sebagai ini alat transaksi, bisa sebagai ini aja tadi simpan pinjam gitu apa. Oh, enggak, maksudnya kalau di mesin itu sendiri spesifik itu ya mesinnya? Iya, spesifik. Itu udah ada atau masih develop orang itu? Mesin industrinya? Ah. Udah siap. Udah siap. Jadi prinsipnya kalau kau itu jual beli mesin gitu atau kerjasama dengan mesinnya? Beli mesin. Iya, belilah kan. Gitu. Belinya. Ya sih. Iya. Iya, menarik juga tuh dijadikan donasi dulu. Iya, lebih aman memang. Gitu. Terus kan dulu aku pernah lihat tuh yang situs yang dulu ada situs yang ini loh, yang dia dia membantu petani. Jadi petani ke dia, terus dia cari duit dari crowdsource kan? Crowdfunding. Nah, crowdfunding ya. Nah, jadi dari dia ada petani-petani aku mau bangun ini mau nanam ini nih. Nah, bisa juga seperti itu iya. Kita ngebantu ini gitu umpamanya dia punya lahan, punya bambu nih, dia bingung mau diapain, bisa juga gitu. Modelnya advokasi gitu. Modelnya kayak kita bisa jadinya ya. Ya, bisa kayak kita bisa ya. Ya banyak model sih sebetulnya ya. Ya tapi kan harus ada roadmap-nya, mana yang duluan kamu. Malah sekaligus semua dilakukan paralel gitu. Ya paling kalau yang kata yang Kang Indra tadi memang yang paling aman ya donasi dulu ya nggak apa-apa. Nanti ujungnya adalah ya sebagai alat transaksi itu produk bambu gitu. Boleh. Ya udah nanti. Aku lagi ini.
Terus what is to be done ini? Apa? Apa yang harus dilakukan nih? Ya, kalau gue sih apa? Bikin konsepnya, visi misinya ya. Terus investor juga nanti coba gua inikan ke yang mau apa? Yang mau ini ke perkebunan bambu nih, mau gua ajuin. Nah, tinggal gimana ini dijadikan supaya bisa listing di Indodax lah ya. Gitu. Iya. Indodax bayarnya berapa itu kalau Indodax listing? Nah, itu yang kita belum tahu. Bukannya gratis? Kita belum tahu tuh. Gitu. Atau kalau mau itu ya di Binance ya kan? Pakai Swap gitu-gitu kan? Iya, di PancakeSwap gitu kan. Tinggal kita tanya aja gitu. Begitu muncul duitnya baru pindah ke Indodax gitu maksudmu kan? Iya, Jadi nggak modal dari kita tapi modal dari donasi mutar-mutar masuk. Gitu. Iya, Tapi kita tetap modalin awal dulu ya. Itu buat apa? Buat ininya mesti bayar itu. Iya, kontrak SWAT-nya itu kontraknya harus bayar. Gede berapa das itu kalau Ethereum? Kalau saja kau 1 juta koin aja gitu, ada hitungannya kan nggak? Iya, ada itu. Berapa itu bayarnya? Ribuan dolar itu, nggak tahu berapa pasti. Ribuan ya? Ribuan maksudnya? Iya, bisa 10.000, bisa 14.000 bisa. Oh gitu ya? Aku belum ngecek sedetail itu sih. Dibawa Matic aja kita dibawa Matic. Dibawa Matic. Ini apa ini? Engine ini. Koin juga nih kan? Oh ini ya? Oh mau masuk ya? Oh udah lama. Udah lama. Ini enggak? Sebelum 2 itu. Sebelum Hara tuh udah masuk di engine nama ini. White paper-nya tuh, lihat di white paper-nya nih. White paper-nya. Bambu Nusa masuk token micin. Banyak loh penggemar token micin Indonesia itu, Das. Serius. Ya iyalah, pasti dong. Dengan ini 100.000 aja dapat jutaan, gimana nggak banyak. Komodo belum masuk ya, Das ya. Aku kok jadi belum penasaran. Masuk, aku lihat di itu belum ini. Di PancakeSwap itu ada kayaknya. Kalau Kodiba, detailnya mana, Kang Kodas? Ada di detailnya nih. Ditutup dulu. Kodiba. Ditutup aja dulu ini ya. Nanti dari buatku aja. Oh, ditutup. Mana ya? Stop share. Escape the shopping center market. Kamu masih level 1 kan?
Nah ini globalnya nih. Ini Kodibanya ya? Ya. Nah ini. Jadi mainnya di 3 nih. Pelestarian, pemanfaatan, dan ngebangun ekosistemnya. Pelestarian itu ada membuat database, membuat bibit, melakukan penanaman, melakukan pemulihan. Kemudian di pemanfaatan itu ada industri bahan bakunya, ada industri untuk konstruksinya, ada untuk kerajinan tangan. Terus ekosistem yang dibangun itu mulai dari hunian, desa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi sampai ke pulau. Nah, database yang mau di ini tuh apa aja? Luas lahan, jumlah rumputnya, jumlah batangnya, jumlah lepung, jenis bambu, pegiat bambunya, petani bambunya, sarana dan prasarananya, produk bambunya, kemudian juga apa? Usia bambunya, pemilik bambunya sampai ke lokasi bambu. Sedangkan pembibitan ada 5 jenisnya, jumlahnya, umur bibitnya, lokasinya sama pemilik, penanaman juga sama, tinggal tambahin luasannya. Kemudian untuk restorasi juga sama kayak penanaman, ada 6 poin. Kemudian untuk industri bahan baku ada apa untuk pengobatan, untuk kecantikan, untuk pengawetan, untuk apa pangan, untuk pertanian, perikanan, perkebunan, sampai ke energi terbarukan. Terus untuk konstruksinya ya ada buat bangunan, ada buat khusus buat atap, buat dinding, buat lantai, kusen, dan jendela, buat interior, buat mebel, sampai ke instalasi. Kemudian buat kerajinan tangan, ada sepeda, anyaman, perlengkapan makan minum, aksesoris, dan eksterior. Terus untuk ekosistemnya, kalau di tingkat hunian itu ya ada apa rumpun bambu, ada kios bambunya, desa ada kebun bambunya, kecamatan ada akademi bambunya, kabupaten kota ada desa bambunya, provinsi ada museum dan litbangnya, pulau itu ada industrinya. Nah, ini ekosistem yang dibangun nih. Kalau produk-produknya ini nih. Produknya bukan yang tadi itu ya? Iya, produknya tadi ini apa? Proyeksi pendapatannya, pendapatan dan rencana keuangannya selama 3 tahun. Dari mulai ya database ya bisa kita jual database ini, dijualnya ke ya investor-investor itu yang mau bikin industri bambu. Kan dia kadang tanya, Pak, kalau saya mau bikin bambu laminasi, di mana tempatnya yang bagus, yang banyak sumber bambunya? Ya udah, tinggal kita kasih, kita jadi konsultannya, kita jadi ini buat advokasinya ininya, gitu. Kayak yang ini yang ada orang apa lulusan Universitas Penang, Malaysia, dia tertarik buat investasi bambu, orang Indonesia, tapi dia sekolahnya di sana di Malaysia. Ya ini, ya udah. Saya ini kan kasih data-datanya tuh, dan dia mau nanti Sabtu ini mau survei ke lahan di Walini namanya, buat lokasi pabriknya itu. Jadi tinggal masalah lahan aja yang belum dapat. Kalau apa modal buat mesinnya inden itu 4 minggu sampai 8 minggu. Nah itu salah satu database yang bisa dijual. Kalau pemanfaatannya banyak ya, inilah hitung-hitungannya nih. Hitungannya nih. Total itu ya dapat apa? $1,2 T ya. Ini detailnya kalau ekosistem yang udah kita indikan gitu. Jadi memang ya banyak itu diversifikasi ini usahanya.
Karena kalau nggak kayak gini, kalau kita hanya fokus di 1-2 ini saja ya, begitu mati nggak laku ya collab, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita banyak kayak produknya aja ya, tidak hanya bambu bila tapi ada juga kerajinan, ada juga sepeda segala macam, ya masih ada aja yang laku gitu. Itu gimana nih? Maghriban dulu atau di stop dulu? Kalau yang tadi, oh ya, sok Kang. Jadi kalau dari aku sih, kan aku nggak tahu nih target kau ini sampai ini kan kau pasti mainnya kolektif dulu kan, maksudnya kolektif berapa orang nih gitu kan? Ya. Terus aku nggak tahu target kau kolektifnya sampai gimana, tapi kalau kebayang aku sih detail prosesnya sampai ke listing sampai token itu ada sih udah harus dihitung lah biaya prosesnya Belum, itu timnya belum sampai ke sana. Oh belum sampai ke sana. Ini baru bagian bambunya malah. Iya, yang startup bambunya doang ini. Jadi nah terus yang tokennya posisinya di sini di mana? Atau maksudnya apakah dalam rangkaian ini atau sebenarnya ini entitas yang berbeda, yang satu cuma token aja gitu, cuman partnership jadinya sama dia. Kan kalau dari yang coba ini nih, jadi tahun ini nih ngebangun big data ini. Ini jadi roadmap-nya sih ke tahun ketiga iya, blockchain bambu ini. Cuman begitu ngeliat perkembangan, oh ini kalau tahun ketiga kelamaan ini. mau gue masukin ke ini langsung aja ke 1 gitu. Kalau ke 1 pertanyaannya adalah yang nomor 1-nya udah ada belum, yang pelestarian terus pemanfaatan? Itu sudah jalan. Udah ya. Udah jalan, kalau itu udah jalan. Bahkan sampai ke marketplace-nya udah jalan. Istilahnya masih di dalam komunitas gitu, itu sudah jalan gitu. Istilahnya untuk jadi startup udah jalan. Gitu. Ya makanya gua bisa ngitung-ngitung kayak gini karena ini sudah jalan gitu. Oh my god. Kayak itu tahun pertama ada big data bambu, terus tahun kedua ada marketplace bambu. Big data bambunya di mana? Yang tadi yang database itu. Maksudnya kalau udah jalan kan udah ada database-nya gitu, maksudnya yang bisa kita lihat. Iya, sudah ada database-nya. Yang database yang pakai aplikasi itu sebagian sudah ada. Oh, tapi offline berarti? Offline, iya. Terus marketplace-nya bentuknya gimana kalau yang poin nomor 2? Marketplace masih di sosial media. Oh, sama sudah dimasukkan juga di Tokopedia, di Blibli sudah masuk. Terus di WA bisnis juga gitu. Jadi belum ada aplikasi khususnya. Tapi maksudnya transaksi bisnisnya udah jalan lah kasarnya. Berjalan, gitu ya? Iya. Komunitasnya berapa gede, Kang Kodas? Kalau ngitung jumlah sih cuman ratusan ya. Cuman itu tuh kelompok-kelompok itu tuh lahan-lahannya gede-gede. Kayak di Kalimantan aja dia punya 5.000 lahan yang semuanya bambu. Udah siap siap dipanen itu yang 2.000 hektar. Terus dia tunjukin bambunya ada 10 jenis, Pak, begini. Ini mau diapain nih, Pak? Di Bali juga ada 100 hektar taman bambu. Kemudian di Lampung
Ya di Jawa apalagi, banyak banget di Jawa ininya gitu. Jadi itu grup investor bambu gitu ceritanya ya? Ya. Atau gimana? Oh ya. Grup komunitas bambu aja, komunitas bambu. Kalau investor terpisah lagi. Nah, yang masalah donasi itu yang bisa dimasukin ke masalah penanaman nih, guys. Masuknya. Itu yang bakal dijadikan kita bilang deposit oksigen. Jadi dia masuk ke kelompok pelestarian dia. Nah, kalau token sih masuknya ke ekosistem ya. Jadi ekosistem salah satu ekosistem yang dibangun gitu. Iya. Dulu yang sama Kang siapa? Daniel ya? Ya. Sebenarnya kan udah sampai tahap itu juga ya. Tinggal katanya, nah udah sekarang mau bikin tokennya gimana caranya nih? Mau hire, ya ini yang tadi Kang Rongges bilang, mau hire developer, biayanya berapa sekali jadi gitu kan? Atau mau bagi hasil, kalau mau bagi hasilnya berapa. Belum pas saya tanyain lagi belum ada tanggapan lagi itu. Enggak, maksudnya mau maju dengan beliau atau dengan yang lain, ya pertanyaan itu pasti ya. Dengan yang mau. Ya, tapi pertanyaan itu akan muncul lagi pasti Das gitu kan. Misalnya Kang Rongges yang develop gitu, Kang Rongges dapat apa gitu kan? Atau misalnya Kang Rongges yang cari tim developernya, dia bisa nawarin apa gitu, maksudnya misalnya apa mau dibayar, apa mau gajian atau gimana gitu. Nah terus perlu berapa lama, terus perlu dana berapa gitu tadinya kan jadinya. Terus ujung-ujungnya ya harus modal berapa gitu. Ya iya, makanya justru saya tanya balik. Kan kalau saya tanya butuh berapa, biayanya berapa sampai tuntas, ya udah. Nanti tinggal gua ajuin gitu. Ya. Berarti ya butuhnya apa saja, berapa biayanya. Ya next-nya berarti masih di situ ya, berarti masih analisis untuk biaya development-nya gitu ya. Yes. Oke. Oke, cukup. Maghriban dulu ya? Cukup lah. Lemah sekali kau, guys. Oh, matik. Enggak. Don lagi. Aku matik don lagi ya. Bukan. Lagi diajak Dini mau ke ini. Oke. Semangat. Oke. Yuk, Das ya. Ya. Aku udah dulu ya. Ya, sehat semuanya ya. Oke, Das. Sukses semuanya. Yuk, makasih. Yuk.